Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama dengan saya Suki Abdul dalam Warta Parlamentaria yang akan menyajikan rangkuman informasi seputar kinerja dan juga kegiatan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam 30 menit ke depan. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Pemirsa, Sulawesi Tengah ini mengalami potensi ekonomi yang besar, namun Pemda mengeluhkan dana bagi hasil atau DBH yang diterima belum mencerminkan potensinya. Badan Anggaran atau Banggar DPR RI menilai perlu adanya kesepahaman antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah terkait dengan pengelolaan transfer ke daerah atau dana desa atau TKDD. Dalam kunjungan kerja ke Sulawesi Tengah, Wakil Ketua Banggar DPR RI Muhyiddin Said mengatakan, permasalahan dalam pengelolaan TKDD harus dicarikan solusi. Pemerintah pusat diminta memberikan kewenangan lebih besar bagi daerah dalam mengelola potensi ekonomi yang dimiliki. Artinya bukan pada saat naik sekarang dihitung sehari ini, itu tidak. Begitupun dana-dana bagi hasil dan lain-lain. Jadi itu ada prosesnya, suatu proses administrasi yang harus diselesaikan. Anggota Banggar DPR RI Siti Mokaromah juga menilai TKDD masih kurang berimbang dan menuai persoalan di daerah. Daerah didorong terus mengeksplorasi sumber daya alamnya untuk menambah devisa negara, namun tidak kembali ke daerah secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Antara dana daerah dan pusat memang harus betul-betul secara bijak harus diperhitungkan dan dipikirkan tentang nilai-nilai manfaat dan maslahatnya kepada seluruh masyarakat dan kepemerintahan. Hingga akhir Oktober 2021, realisasi TKDD ke Sulawesi Tengah mencapai 13,04 triliun rupiah atau 82,05% dari pagu sebesar 15,89 triliun rupiah. Dari Sulawesi Tengah, Rifki Makdudi, TVR Parlemen, melaporkan. Informasi selanjutnya datang dari Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI yang mendorong adanya reformasi hukum responsif gender guna wujudkan kesetaraan gender. Dalam diskusi panel yang bertajuk Strategies for Gender Responsive Lawmaking, Partnership Needed to Conduct Gender Responsive Legal Reform, pada sidang umum ke-143 Interparliamentary Union atau IPU yang berlangsung di Madrid, Spanyol, anggota BKSAP DPR RI sekaligus anggota Bureau of Women Parliamentarians, Putri Aneta Komarudin mengatakan, upaya untuk menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan melalui produk hukum yang responsif gender juga diperjuangkan oleh Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia atau KPPRI di DPR. Jadi pengalaman-pengalaman tersebut kemarin sudah kita bagikan, kita juga menceritakan bagaimana Kaukus Perempuan di DPR RI itu sangat aktif dalam perannya dan juga bagaimana kita bisa menginfluence para pengambil keputusan di level pimpinan. Putri menambahkan KPPRI fokus mendorong kemampuan politik perempuan melalui kegiatan advokasi dan pengembangan kapasitas. KPPRI juga meningkatkan kapasitas politik dan legislasi, menjalin kerjasama dengan berbagai elemen masyarakat, akademisi, dan sektor swasta untuk mendukung kiprah perempuan di berbagai lini. Kita juga mengajak para anggota parlemen perempuan yang kemarin hadir dari 140-an negara untuk hadir pada IPU tahun depan di Bali. Harapannya tahun depan kita bisa mengadakan IPU yang lebih baik daripada tahun ini yang diadakan di Madrid. Dari Madrid, Spanyol, Fitian Aunilah, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, ditemui usai kunjungan lapangan ke Sekretariat Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI di Salemba Raya, Jakarta, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mengungkapkan perlu adanya sinergi yang baik antara seluruh komponen masyarakat dan juga agama untuk bersatu padu menyongsong kemajuan bangsa. Gus Ami menilai dialog antar umat beragama harus terus dilakukan. Kerukunan umat beragama mesti dijaga. Dalam pertemuan dengan jajaran pengurus PGI, Gus Ami menyoroti persoalan Papua yang hingga kini masih sangat memprihatinkan. Gus Ami berharap pemerintah mampu mengambil langkah bijak dan solusi terbaik untuk perdamaian di tanah Papua. Dan kita juga mendiskusikan tentang perdamaian dan kemajuan Papua. Yang terakhir kami mengundang Ketua Umum dan pengurus PGI untuk hadir di menyambut Natal tahun 2021.
Turut mendampingi kunjungan Wakil Ketua DPR ke PGI, anggota Komisi 4 DPR RI Daniel Johan mengungkapkan dalam kunjungan ini banyak persoalan bangsa yang dibahas. Daniel menyoroti pentingnya menjaga demokrasi bagi seluruh elemen masyarakat. Daniel juga berharap sistem demokrasi tidak dicederai oleh sekelompok orang. Bagaimana kita terus menguatkan demokrasi sehingga dari demokrasi itu bisa dihasilkan para wakil rakyat, para eksekutif legislatif yang mampu mengawal apa yang menjadi kepentingan dari aspirasi rakyat terbawah sampai ke desa-desa. Oki Zulindra dan Dodi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Salah satunya datang dari lemahnya perlindungan OJK terhadap masyarakat. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, aduan terkait asuransi yang dikombinasikan dengan investasi seperti unit link semakin banyak. Menanggapi hal tersebut, Komisi 11 DPR RI mengkritisi perlindungan hukum oleh OJK terhadap masyarakat yang mengalami kerugian atas industri jasa keuangan yang masih lemah. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, Dolfi, mengatakan, dalam Undang-Undang OJK diatur tugas dan wewenang OJK untuk melindungi konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Untuk itu, OJK seharusnya memberikan pembelaan hukum bagi masyarakat yang dirugikan oleh beberapa produk jasa keuangan. OJK membuat program untuk hal itu, sehingga konsumen yang merasa dirugikan bisa didampingi hukum oleh OJK. Bukan hanya literasi dan edukasi, tetapi advokasi juga harus dilakukan. Sementara anggota Komisi 11 DPR RI Masinton Pasaribu mendorong OJK mengoptimalkan anggaran dan SDM untuk melakukan pembelaan hukum sebagai perlindungan atas konsumen yang dirugikan jasa keuangan. Salah satunya asuransi. OJK harus bisa menghentikan praktek jasa investasi bodong yang semakin marak. Kita ingin masyarakat itu menjadi subjek, bukan sebagai objek dari investasi bodong, produk asuransi yang tidak memberikan manfaat, malah mendatangkan kerugian buat masyarakat. Data terakhir April 2021, laporan nasabah unit link sudah 293 pengaduan yang diperkirakan terus bertambah sampai akhir tahun ini. Vinita dan Dwi, TVR Parlemen melaporkan. Rancangan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional disusun untuk mendorong peningkatan prestasi atlet Indonesia melalui sistem keolahragaan yang lebih rapi dan juga teratur. Tidak hanya itu, rancangan Undang-Undang SKN dibentuk untuk meningkatkan kebugaran masyarakat Indonesia. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih menilai, pembinaan atlet perlu dilakukan sejak dini dan berjenjang dari daerah. Tentu mudah-mudahan Kementerian Keuangan juga mendengarkan dan memahami harapan atau ekspektasi masyarakat kalau kita mendorong kepingin prestasi olahraga kita menjadi baik. Tapi Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional ini memandang secara komprehensif dan nanti terbentuk ekosistem olahraga yang bagus. Upaya membangun sistem keolahragaan nasional untuk memperbaiki prestasi Indonesia di bidang olahraga nasional maupun internasional, terutama 14 cabur unggulan dalam Olimpiade. Anggota Komisi 10 DPR RI, Nuroji mengingatkan, jangan sampai menganaktirikan cabur lain yang tidak dipertandingkan dalam Olimpiade. Kita tadi dikatakan selalu tertinggal, di kalangan regional pun kita tertinggal, apalagi tingkat dunia. Nah, ini salah satu untuk memperbaiki peringkat atau kemampuan kita di bidang olahraga, itu sistemnya dirubah, undang-undangnya diubah, disempurnakan, kemudian digali potensi-potensi yang ada. Jadi memang ini langkah jangka panjang untuk memperbaiki prestasi. Ujung-ujungnya prestasi yang bawa harum nama bangsa. Dari Bali, Amita Pradita, TVR Parlemen melaporkan.
Kita ke informasi selanjutnya, ini Komisi 10 DPR RI menggelar uji publik terkait dengan rancangan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional di Provinsi Sumatera Utara. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Ditemui usai melakukan pertemuan dengan Rektor dan Dekan Universitas Negeri Medan, serta stakeholder di bidang olahraga se-Sumatera Utara di kampus Universitas Negeri Medan baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI sekaligus Ketua Tim Kunspek Komisi 10 DPR RI, Hetifah Syaifuddin mengatakan, Komisi 10 DPR RI banyak mendapatkan masukan dan aspirasi terkait draft rancangan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional, khususnya mengenai aspek kelembagaan dan pendanaan. Komisi 10 DPR RI juga mengapresiasi Universitas Negeri Medan yang memperhatikan SDM olahraga dalam pengelolaan sarpras olahraga untuk kepentingan prestasi. Pertama tentang kelembagaan, kedua tentang pendanaan, kemudian juga selain itu tentu saja tadi ada banyak aspek lain yang menjadi catatan seperti pentingnya industri olahraga ya, dan juga berbagai catatan-catatan dari perspektif yang berbeda-beda. Anggota Komisi 10 DPR RI Johar Arifin Husin mengatakan Komisi 10 banyak mendapatkan masukan terkait penyempurnaan RUU Sistem Keolahragaan Nasional. Johar Arifin berharap usulan dan masukan tersebut menjadi jawaban tentang kemajuan dan prestasi olahraga Indonesia di masa depan. Yang untuk usulan-usulan, mereka ingin RUU ini betul-betul berkualitas, ingin RUU ini betul menghasilkan prestasi olahraga Indonesia dan juga melibatkan banyak masyarakat berpartisipasi untuk olahraga. Jadi orang semua ingin olahraga, didorong dengan undang-undang ini. Kita tahu negara-negara maju mereka sangat konsentrasi membangun olahraga masyarakatnya. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Rian Indrayana, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa TVR Parlemen, jangan kemana-mana karena kami masih memiliki banyak informasi lain yang menunggu Anda setelah jeda. Berikut ini. Pemirsa, dalam beberapa waktu belakangan ini terungkap maraknya kasus terkait industri jasa keuangan seperti pinjaman online dan juga produk asuransi. Anggota Komisi 11 DPR RI meminta OJK untuk meningkatkan pengawasan terhadap industri keuangan, terutama perlindungan terhadap konsumen dan kinerja OJK yang dinilai belum maksimal. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Ahmad Najib mengatakan, OJK harus memiliki rencana konkret dalam menyelesaikan kasus-kasus di industri jasa keuangan. OJK perlu membenahi tupoksinya dengan meningkatkan kegiatan sosialisasi dan literasi keuangan kepada masyarakat. Kita tidak lagi ingin mendengar apologi ataupun permakluman dari mereka terkait penanganan ini. Ada yang memang kasus ini sudah berjalan bertahun-tahun, tetapi sampai hari ini masyarakat tidak memiliki kepastian. Senada dengan itu, anggota Komisi 11 DPR RI Heri Gunawan mengatakan, banyak kasus industri jasa keuangan yang terungkap akhir-akhir ini disebabkan lemahnya pengawasan OJK terhadap nasabah. OJK harus meningkatkan peran dalam perlindungan terhadap konsumen, mengingat produk dan jasa keuangan terus berkembang, terutama melalui platform digital. Muncul ke permukaan, namun tindak lanjut dan progresnya sampai ketahui itu belum signifikan begitu. Sehingga tentunya hal ini patut kami pertanyakan. Sebelumnya, Komisi 11 DPR RI menerima audiensi komunitas korban asuransi unit link yang mengeluhkan praktik pemasaran yang sengaja mengarah pada mis-selling dan mencurangi nasabah. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, pembatasan mobilitas masyarakat selama hampir 2 tahun selama pandemi COVID-19 ini menimbulkan berbagai dampak. Pemerintah melalui program-program pelindungan sosial meningkatkan daya beli masyarakat dan juga berupaya meredam dampak perlambatan ekonomi yang terjadi. Dengan kontribusi sebesar 57,85%, konsumsi rumah tangga dinilai menjadi komponen yang berkontribusi paling besar dalam struktur ekonomi.
sekaligus menjadi kunci utama dalam menopang PDB dan mencegah terjadinya resesi ekonomi akibat pandemi. Dalam alokasi anggaran program PEN pada APBN 2021, terdapat penambahan anggaran dari 699,43 triliun menjadi 744,75 triliun rupiah. Penambahan anggaran tersebut diberikan untuk perpanjangan beberapa program perlindungan sosial. Ketua Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI Asep Ahmad Syaifullah mengatakan tingkat akurasi data terpadu kesejahteraan sosial agar penyaluran berbagai bantuan sosial pemerintah tepat sasaran, sehingga perlu dilakukan pemutahiran data secara berkala. Data kependudukan itu kan dinamis sekali ya, antara yang meninggal, yang lahir, yang pindah dan sebagainya. Intinya perbaikan di dalam data juga penajaman dari program, artinya bantuan yang diberikan itu emang benar-benar diarahkan untuk tidak hanya sekedar bertahan hidup gitu loh, tetapi bagaimana bantuan itu bisa dianggap sebagai sebuah modal kerja. Kita melakukan evaluasi terhadap berbagai strategi atau kegiatan yang dilakukan berbagai kementerian. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Warta Parlementaria kita tutup dengan informasi dari Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI Evita Nusanti yang mendesak pengelola Bandara Internasional Pattimura Ambon untuk segera menandatangani perjanjian kerjasama dengan layanan Airport Lounge. Dalam rapat kerja ke Maluku Ambon, Evita Nusanti menemui General Manager Bandara Pattimura Ambon, PT Angkasa Pura I, Layanan Jompa, dan perwakilan maskapai. Dalam kesempatan itu, Evita mendorong pemenuhan hak bagi setiap penumpang pesawat, mengingat pihak bandara dan maskapai belum menjalin kerjasama dengan pihak layanan Airport Lounge. Bisnis kelas itu sebenarnya ada fasilitas untuk lounge tersebut, tapi fasilitas itu juga tidak ada. Oleh karena itu saya mendorong agar Garuda Jumpa segera melakukan kerjasama dengan lounge yang dibuka. Dalam pertemuan tersebut, Evita Nusanti juga mengapresiasi mobilitas penumpang udara di Maluku sudah meningkat 50%. Hal ini menjadikan bandara ini sebagai salah satu bandara terpadat di kawasan timur Indonesia usai revitalisasi di pertengahan tahun 2021. Saya juga senang mendengar tadi dikatakan bahwa kalau di tempat lain di saat pandemi ini mobilitas penerbangan itu kan anjloknya luar biasa. Di Maluku ini saat ini sudah meningkat 50%. Dan alhamdulillah saya tanya kenapa? Ya kan rupanya memang ada mobilitas yang memang rutin ya kan yang dilakukan, banyaknya orang yang di sini tinggal yang bukan penduduk asli. Dari Ambon, Maluku, Afiah dan Tegar, TVR Parlemen melaporkan. Dan berakhir sudah perjumpaan kita dalam Warta Parlementaria. Saya Subki Abdul beserta seluruh kerabat kerja bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.